Ini adalah cara untuk melihat siklus atau lalu lintasnya barang antara barang masuk, barang keluar, barang dibeli, atau stok yang tersisa. Kita bisa masuk di menu fitur produk, lalu kita pilih kolom bagian persediaan. Silakan diklik. Kemudian di sini akan tampil menu seperti ini. Nah, yang paling pertama kalian harus perhatikan, di sini ada terbaca daftar persediaan produk semua warehouse. Jika kalian ingin mencari tahu suatu produk dan stok di satu warehouse, pastikan kalian harus memilih dulu warehouse-nya. Misal, kalian bisa pilih warehouse gudang. Ketika sudah tampil seperti ini, maka daftar persediaannya akan berubah tertulis menjadi gudang. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu tanggal. Jika kalian butuh tanggalnya, silakan masukkan. Jika kalian tidak butuh untuk memilih tanggal, tidak usah dimasukkan. Yang kedua, ketika kalian ingin mengetahui suatu item menurut kategori, kalian bisa pilih by kategori. Contoh, ketika saya ingin pilih kategori rokok, kemudian setelah itu saya ingin pilih subkategorinya, misalnya EC. Oke, di sini setelah saya pilih kategori dan subkategorinya, kita scroll ke bawah. Ini adalah tampilan semua item-item rokok EC. Nah, coba kalian lihat bagian bawah. Jika ada menu tampil seperti ini, itu artinya ada slide kedua. Jadi, ketika ingin tampilkan semuanya lebih dari 10, kalian bisa scroll ke atas. Di sini ada menu show. Bisa kalian klik lalu pilih 100 untuk menampilkan lebih banyak pilihan item yang terlihat di layar. Setelah itu bisa kalian scroll dan kita lihat seberapa banyak item kategori EC. Ternyata lebih dari 10 ya. Dia sebanyak 18. Jadi coba kita baca dulu satu-satu. Ketika kalian ingin lihat stok, maka cara bacanya seperti ini. Pertama yang akan tampil, di sini ada nomor. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah berapa banyak item dari kategori EC. Yang kedua ada namanya produk, nama produk. Jadi ini semua produk EC tapi ada masing-masing namanya. Yang ketiga ada namanya stok awal. Stok awal itu artinya pertama kali masuk barangnya itu berapa, kemudian berapa banyak. Terus ada namanya di sini stock of name. Terus di sini ada lagi kolom stock of name kurang. Di sini ada mutasi masuk. Di sini ada mutasi keluar. Ada pembelian, penjualan, lalu sisa persediaan atau sisa stok. Oke, selanjutnya kita akan mengulas satu persatu. Jadi, ini semua adalah lalu lintas barang namanya. Jadi, di kolom persediaan itu bisa kita lihat lalu lintasnya barang. Pertama, kita akan telusuri lalu lintasnya khusus untuk rokok EC Change Apple 20. Di sini ada tertulis stok awalnya adalah 63.543. Lalu di sini kita bisa klik ada namanya stock of name. Jadi produk tersebut pernah dilakukan yang namanya stock of name tambah. Coba kita klik. Oke, yang akan tampil seperti ini. Jadi, riwayat stock of name tambahnya untuk produk EC Change Apple 20 ini ada 2.
Pertama dilakukan di tanggal 1 bulan 6 2024 dan kedua dilakukan di tanggal 17 bulan 4 2024. Jumlahnya 25, ada juga 36 dan dilakukan di warehouse gudang. Jadi pada tanggal tersebut gudang melakukan 2 kali stock of name tambah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kita akan buka lalu lintas selanjutnya, yaitu stock of name kurang. Stock of name kurang ini terbagi atas 2 bagian. Di sini mereka akan masuk stock of name akhir dan stock of name kurang. Coba kita buka. Oke. Di sini akan tampil pula 2 tanggal, yaitu tanggal 2 bulan 6 dan tanggal 16 bulan 4. Dilakukan stock of name pengurangan di warehouse gudang. Seperti itu. Lalu selanjutnya lagi kita akan beralih ke mutasi masuk. Kita klik. Oke. Di sini kita bisa lihat terdapat 2 tanggal lagi, tanggal 16 bulan 7 dan tanggal 10 bulan 6 telah terjadi mutasi masuk. Artinya warehouse gudang menerima mutasi masuk barang senilai 10 kuantiti di tanggal yang berbeda. Jadi semuanya 20 bungkus. Terus selanjutnya kita akan buka lagi mutasi keluar. Coba kita buka. Mutasi keluar memiliki banyak lalu lintas ya. Jadi kita bisa lihat di sini mutasi keluarnya. Mutasi keluar itu artinya barang dari gudang kita kirim atau kita transferkan datanya ke warehouse lain. Pertama, di sini yang paling di bawah dari gudang tanggal 19 bulan 4 dia pergi ke warehouse iki senilai sejumlah 20 bungkus. Terus berlanjut lagi sejumlah 10 sampai ke atas. Terakhir ada lalu lintas dari bulan 7 dari gudang ke warehouse Haris senilai 10 bungkus. Jadi seperti itu lalu lintasnya untuk mutasi keluar. Selanjutnya kita akan lihat setelah mutasi keluar ada namanya pembelian. Pembelian itu artinya kita membeli atau ada kampas masuk. Kita melakukan purchase order. Di sini kita bisa buka. Nah, pembelian gudang itu terjadi sebanyak 4 kali di tanggal 23 bulan 5, 13 bulan 6, 20 bulan 6, dan tanggal 18 bulan 7. Ini kuantiti masuknya barang. Seperti itu. Jadi ada pembelian ya, aktivitas pembelian. Lalu kita buka lagi selanjutnya yang penjualan. Ini penjualan. Oke, muncul di sini. Selama kita beli barangnya, aktivitas penjualan terjadi 3 kali di bulan 4. Ke mana? Dari toko terjual ke toko Seruni sebanyak 5 bungkus. Kemudian di bulan 6 dari gudang terjual ke toko Alika sebanyak 10 bungkus. Lalu di bulan 7, bulan terakhir, dari gudang terjual ke Alika lagi sebanyak 10 bungkus. Jadi total keseluruhan adalah 25 bungkus. Itu penjualan ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada namanya sisa stok. Jadi sisa stok itu adalah sisa barang yang ada di gudang.
Itu yang dikatakan sisa persediaan atau sisa stok. Jadi kalau misalnya di sini tertulis 1, pastikan fisik barangnya memang ada 1. Kalau misalnya fisik barangnya kosong berarti minus fisik. Jika barangnya lebih dari 2 artinya fisiknya plus. Begitu cara untuk membaca lalu lintas barang di menu persediaan. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat item barang tertentu tanpa harus mengikuti kategori? Caranya gampang. Contohnya seperti ini. Kita masuk di menu persediaan. Yang kedua, selalu pastikan warehouse yang ingin kalian cari tahu itu warehouse mana. Karena ketika ini kalian tidak pilih, maka total persediaan atau sisa stok di sistem itu akan tergabung antara toko digabung dengan gudang dan warehouse lainnya. Jadi pertama kita akan pilih dulu gudang. Setelah itu pastikan dulu di sini tertulis gudang. Kemudian untuk item atau kolom kategori dan subkategorinya biarkan dia kosong. Terus selanjutnya kalian bisa langsung searching itemnya di sini. Saya ketik di sini kata madu, maka akan muncul di sini semua item-item barang yang memiliki kata madu. Kayak 76 madu hitam, Gomalkis rasa madu, jeli cincau madu, madu enak. Jadi ketika kalian ingin memilih sebuah item dan itemnya itu khusus, pastikan kalian tulis mereknya sesuai yang tertera pada itemnya. Misal saya tulis lagi ya, karena ini adalah pencarian random. Jadi jika kalian menulis hanya satu kata dan kata itu berada di hampir semua item, maka akan muncul semua item juga. Jadi kalau mau pilih satu item saja yang muncul, pastikan kata-katanya sesuai dengan item itu. Misal di sini saya pilih soto Makassar, tapi saya hanya ketik Makassar, maka akan muncul seperti ini. Kenapa hanya muncul satu? Karena kata-kata menggunakan kata Makassar hanya dimiliki oleh satu item, maka yang akan muncul adalah item yang kita memang cari. Seperti itu. Begitu cara pencariannya. Nah, untuk melihat sisa persediaannya ada di sini. Kenapa di sini tertulis bungkus? Karena satuan terkecil akan disediakan di persediaan. Jadi, untuk mencari berapa sisa kartonannya, kalian bisa bagi. Dari 178, kalian bisa bagi berapa isinya dalam satu dus? 40. Di sini akan muncul 4 dus. Seperti itu ya caranya membaca. Jadi di menu persediaan itu akan muncul satuan terkecil. Jadi di sini kalian bisa lihat semua aktivitasnya, lalu lintas barangnya mulai dari stock of name-nya, terus dari pembeliannya. Di sini banyak. Nah, ketika dia memiliki supplier, maka akan muncul seperti ini nama suppliernya, kapan masuk, terus ada kodenya, kode tertentu setiap kali kita menginput pembelian atau purchase order. Waktu tanggal 1 bulan 7 masuk 800, terus masuk lagi di bulan 7 tanggal 8 masuk 1000 bungkus, dan seterusnya. Seperti itu lalu lintasnya barang di persediaan. Jika kalian ingin tahu apa gunanya angka-angka ini, contoh di stock of name saya klik 232. Dari mana datangnya? Dari 200
ditambah 32, maka menghasilkan 232. Jadi ini adalah total dari histori lalu lintasnya barang ya. Jadi stok opening tambah itu pernah dilakukan sebanyak 232 bungkus. Terus di sini stok opening kurang telah dilakukan sebanyak 500.000 lebih, dimutasi 1040 dan seterusnya sampai di sini, dan menghasilkan inilah dia sisa stok yang ada sekarang seperti itu.